Bismillahirrahmanirrahim. Item B. Kegiatan atau aktivitas yang menunjukkan kontribusi guru dalam menumbuh kembangkan moderasi beragama baik di dalam maupun di luar sekolah. Item B. Bagian nomor 4. Kontribusi untuk pengembangan pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Item B nomor 4. Bagian do. Guru membuat buku atau bahan yang lain yang dapat digunakan siswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain penjelasan dalam bentuk video, bentuk file buku akan dikirim kepada panitia. Berikut penjelasan video dari Dr. Ifat selaku pembuat buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sesi ini saya akan membahas tentang pengalaman bagaimana saya membuat sebuah buku, yang mana buku tersebut saya ambil dari pengalaman saya sendiri di dalam menjalani hidup menjadi seorang siswa. Ketika saya dulu kelas 1, itu bahkan sholat saja tidak pernah. Kelas 2 ada mulai sedikit mau melaksanakan sholat, tapi ya bolong-bolong. Mungkin sholatnya hanya maghrib, isya, dan subuh. Dan itu pun karena saya dulu tidur di musola. Kemudian kelas 3, 4, 5 itu sholat saya masih acak-acakan. Kelas 5, 6 saya pun sudah tertib sholat, tapi tidak tertib waktu. Padahal seorang keluarga saya itu termasuk keluarga yang luar biasa ketat di dalam menjaga sholat. Di dalam pengalaman saya di dalam sholat, kecilnya kurang sempurna sehingga bisa saya jadikan pengalaman bahwasanya bagaimana mencetak seorang siswa atau seorang murid itu menjadi sholat tertib, itu mengambil dari pengalaman saya sendiri. Terus kemudian saya punya pengalaman juga kenapa saya itu tidak pandai di dalam tentang hadis-hadis dan potongan-potongan ayat Al-Quran. Dengan tidak pandainya saya, akhirnya tercetus sebuah ide. Saya harus bisa membuat anak-anak ahli di dalam hadis dan potongan ayat sesuai dengan umur mereka masing-masing. Pengalaman saya lagi, saya mulai kecil sampai dewasa, sampai umur 20 sampai 25 itu belum terbiasa mendoakan orang tua di dalam sholat. Dengan pengalaman saya seperti ini, tercipta atau terbuka, saya harus membuat anak menjadi anak yang soleh setiap hari mendoakan orang tuanya. Kemudian pengalaman saya pribadi ketika menjalani hidup, saya itu akan berbahasa halus terhadap orang tua, malunya luar biasa. Dengan pengalaman saya ingin berbahasa dengan orang tua, berbahasa halus dengan orang tua karena malu, maka saya memaksakan diri untuk berbahasa halus. Itu pun karena kebiasaan seorang pesantren biasanya harus berbahasa halus dengan orang-orang ataupun dengan orang tuanya. Akhirnya dengan pengalaman-pengalaman saya seperti itu, tercetus saya harus bisa mencetak siswa yang berbahasa halus dengan orang tuanya, kemudian sholat 5 waktu tertib sejak sedini mungkin, anak-anak terbiasa mempunyai hafalan hadis yang banyak, mempunyai potongan-potongan ayat Al-Quran yang banyak,
menghafal juz 30 beserta Yasin. Sebab pengalaman saya untuk hafal juz amma itu sangat sulit kalau tidak ada paksaan. Apalagi hafal Yasin sangat sulit jika tidak ada paksaan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup saya, terjadi keminiman di dalam keilmuan dan di dalam akhlak, apalagi mendoakan orang tua. Saya mencetak buku sejak 2014, yaitu buku panduan anak soleh. Bagaimana mencetak anak itu menjadi anak yang luar biasa. Yang pasti di dalam menjelaskan sebuah buku tidak mungkin sesingkat 1 menit 2 menit, karena di dalam buku ini banyak rahasia-rahasia pengalaman hidup saya yang akhirnya tertuang di dalam buku ini dan harus dilaksanakan oleh anak-anak. Wajib dilaksanakan oleh anak-anak. Buku panduan anak soleh ini dulu saya buat pertama kali tahun 2014 di sekolahan lama, yaitu Min Slemanan yang sekarang menjadi Min 9 Blitar. Saya membuat buku itu berdasarkan pengalaman saya mengadakan survei terhadap anak. Tidak meleset dengan prediksi pengalaman hidup saya. Ketika anak kelas 6 saya tanya, siapa yang sholatnya sempurna selama 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya sempurna, gak jamaah, gak apa-apa. Ternyata persentase sholat anak kelas 6 dari sekitar 20 siswa, karena santrinya hanya sedikit, siswanya hanya sedikit, madrasah Min Slemanan dulu. Dari 20 siswa yang sholat sempurna hanya sekitar 3. Yang lain sholat tapi banyak yang bolong. Saya mengadakan survei lagi di kelas 5. Muridnya sekitar 20 atau 25. Berdasarkan hasil survei dengan kejujuran anak, yang sholat sempurna hanya 1, 2, 3. Yang lainnya sholat tapi banyak yang bolong dan terbiasa meninggalkan sholat. Begitu juga kelas 4. Apalagi kelas 3, 2, 1. Sholat itu hanya sekedar sholat saja, sekedar untuk kebutuhan kalau ingat. Saya membayangkan padahal ini sekolah madrasah ibtidaiyah negeri. Ketika itu memang belum sebanyak sekarang, yang santrinya sekarang mencapai 1.970 berapa gitu. Berdasarkan pengalaman saya untuk membuat gebrakan kepada anak biar menjadi anak yang soleh betul-betul sempurna, saya membentuk buku anak soleh. Ketika itu di dalam membuat buku nggak ada yang seakan respon guru yang lain menganggap itu hanya angin lalu. Artinya apa? Saya buatkan buku itu ya guru-guru yang lain nggak paham, karena kapasitas saya dulu hanya sebagai guru biasa, yang mana bahkan buku ini dibuat saja tapi nggak pernah dilaksanakan. Tapi saya tidak patah semangat, meskipun sudah saya buatkan nggak dipakai oleh guru-guru, padahal semua siswa sudah dikasih, dan siswa pun juga enggan untuk memakai buku ini, padahal buku ini di dalamnya sangat luar biasa. Kemudian dalam 2014 itu saya berpikir bagaimana untuk meyakinkan guru-guru dan siswa yang hanya sedikit ini nanti bisa paham tentang buku-buku ini. Terus kemudian tahun berikutnya saya percaya suatu saat murid-murid saya sholat 5 waktu tertib, nggak ada yang bolong. Ahli di dalam hadis, ahli di dalam potongan ayat-ayat Al-Quran, ahli di dalam juz amma, ahli di dalam tahlil, ahli di dalam hafalan surat Yasin. Meskipun masih sekitar kelas 3 sampai kelas 6 kan.
Kemudian tanpa dukungan itu saya berjalan sendiri. Ternyata setelah betul-betul saya jalankan sendiri tanpa dukungan guru yang lain mulai merasakan hasilnya. Masya Allah, buku karya Pak Ibat ini kalau dicapkan, kalau dicanangkan dalam siswa pasti luar biasa. Kemudian sedikit demi sedikit guru-guru dan wali murid merasakan hasilnya. Berkenaan dengan itu akhirnya diadakan gebrakan pembentukan anak soleh. Padahal buku ini sudah saya cetak lama dan sudah saya edarkan kepada seluruh siswa. Akan tapi berjalan dengan kesabaran, akhirnya buku ini betul-betul diterima oleh kalangan guru, siswa, dan wali murid setelah 4 tahun. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum diterima, tapi mereka sudah bawa. Dengan telaten saya mengajarkan kepada mereka, mengamalkan pengalaman hidup saya. Akan tapi saya bentuk dalam sebuah buku, yang mana buku ini sebagai panduan. Setiap kelas berbeda. Setiap kelas ini berbeda, kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang kita kembali kepada isi. Isi di dalam buku Anak Soleh itu yang pertama adalah bukan sekedar buku panduan biasa. Contoh, pembiasaan doa sebelum belajar harus seragam. Ini hal sepele. Tapi kalau tidak diseragamkan, maka keilmuan tidak sama. Setelah itu, pembiasaan doa setelah belajar. Doa setelah belajar saya sisipi dengan doa-doa yang panjang. Artinya wajib dibaca setiap anak ketika pulang sekolah. Contoh, kalau sebelum belajar sebagaimana biasa, Rabbi zidni ilma. Akan tapi saya kasih kepada doa-doa yang masyhur tapi yang mampu menghafal orang tua. Tapi karena setiap hari anak itu menghafal, maka anak tersebut hafal juga. Contoh, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ini adalah doa orang tua. Akan tapi sudah saya sisipkan kepada anak. Dan itu setiap hari dibaca karena doa sebelum belajar. Kemudian doa setelah selesai belajar, contoh. Dan ini nggak bisa dihafal kecuali orang yang betul-betul orang dewasa yang betul-betul ingin belajar. Akan tapi ini saya sisipkan kepada anak, sehingga anak itu sudah ahli berdoa yang mana orang tua belum tentu hafal, tapi anak sudah paham. Contoh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabaddal qabla al-maut wa rahmatan min maut sampai akhir. Saya hafal ini di kuliah S1, S2. Dengan pengalaman saya seperti ini. Oh, ini anak harus bisa. Saya bisanya hafal di S1 dan S2. Ini anak harus sudah bisa, padahal ini apa? Dipakai doa setiap setelah selesai kenduri. Maka dari itu anak kelas 2, 3 sudah hafal semua. Kemudian doa-doa harian ini anak tidak akan punya kesempatan di dalam belajar tentang doa kecuali di umur 1 tahun kecuali di kelas 1 sampai kelas 6. Sampai ketika SMP anak sudah nggak mau belajar tentang doa. Dan doa-doa ini saya sesuaikan dengan standar kelasnya. Kelas 1 doanya mudah-mudah dulu, tentang mendoakan orang tua, makan, setelah makan, masuk masjid, keluar masjid. Akan ini pasti tuntas, sebab dibaca setiap jam 0, jam setengah 7 sampai jam 7 wajib dihafal. Terus
bacaan dalam satu rangkaian sholat. Karena apa? Menyuruh anak sholat tapi kita tidak mengajari bacanya, kan juga ada bacaan sholat. Terus mulai azan, iqamah, anak dibaca setiap sebelum pelajaran. Mulai doa kunut, tasyahud, tawarruk, semuanya terdeteksi. Tentang sholat, sholawat munjiat, hamdan syakirin, hamdan na'imin, alhamdulillah fini ya mahuikah masih ya rabbana lakal hamd. Doa sepanjang ini anak kelas 1 sudah hafal. Karena apa? Setiap hari dibaca. Berarti hafal-hafalan tentang hadis-hadis, tentang potongan ayat, doa-doa disesuaikan dengan standar anak. Kelas 1 ya kelas 1. Kelas 2 sudah beda lagi isinya. Kelas 3 lebih beda lagi. Kelas 4 lebih beda lagi. Begitu juga ada surat-surat pendeknya. Dan ketika tamat kelas 6 sudah dipastikan insya Allah hafal juz amma dan yasin. Karena apa? Terstruktur, bacaan-bacanya terstruktur sesuai dengan standar anak. Berarti di dalam buku anak sholah itu ada tentang doa-doa, kemudian ada potongan ayat Al-Quran, kemudian ada tentang hadis-hadis, dan wajib hafal sesuai dengan standar umurnya masing-masing. Kelas 1 ya materi kelas 1. Saya buat materi negara, hadis-hadisnya saya kumpulkan, potongan ayat Al-Quran saya kumpulkan, juz amanya saya kumpulkan. Jadi dalam buku anak soleh ini dan dibaca setiap hari tanpa berhenti. Jadi setiap hari dibaca terus, tapi waktunya hanya 30 menit karena jamnya adalah jam 0. Akan tapi 30 menit kali 1 tahun anak akan hafal buku anak soleh ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terus yang tidak kalah penting, setiap hafalan-hafalan tersebut akan dilombakan pada tiap akhir tahun yang dinamakan lomba anak soleh. Ciri-ciri anak soleh: 1. Hafal-hafal ayat Al-Quran, hafal-hafal hadis, menguasai banyak ilmu agama sesuai dengan standar umurnya. Kemudian mau mendoakan orang tua. Bagaimana ciri anak? Bagaimana mencetak anak mau mendoakan orang tua? Pengalaman saya dulu nggak pernah mendoakan orang tua, tapi anak yang sekolah di Min Sulaimanan atau Min 9 sekolah saya dulu mendoakan orang tua anak 100%. Saya bisa jamin itu. Bagaimana caranya? Ada strategi. Di sini ada belangko untuk mendoakan orang tua. Urutan mendoakan orang tua ketika berangkat sekolah dan pulang sekolah. Ketika berangkat sekolah dan pulang sekolah, anak wajib mendoakan orang tuanya. Ketika anak naik motor digonceng sama orang tuanya, turun pada gerbang madrasah. Di depan gerbang madrasah itu adalah tempat di mana anak mendoakan orang tua. Anak mendoakan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah ila akhirih, Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya. Ketika anak mendoakan seperti ini, orang tua mengamini. Dan orang tua itu sudah didesain. Orang tuanya sudah didesain, dikumpulkan di madrasah semuanya. Anak wajib mendoakan orang tua di depannya. Sehingga anak mulai sejak kecil terbiasa mendoakan orang tua di depan orang tuanya tanpa malu-malu. Pertama malu, kedua tidak. Ketiga tidak. Sebab jika tidak mendoakan orang tua di depannya ketika berangkat sekolah dan penjemputan di sini, maka ada tanda silang. Disilang. Kalau disilang berarti tidak mendoakan orang tua. Ketika buku kok disilang, buku anak soleh kok disilang, berarti melanggar tentang aturan anak soleh. Buku itu disita. Orang tuanya dipanggil. Dipanggil itu sebagai
saksi bahwa anak itu betul-betul ditindaklanjuti, dan orang tuanya menjadi saksi duduk di samping guru, dan anak-anak dikasih nasihat tanpa dimarahi, tapi dikasih nasihat, disaksikan orang tuanya, dan anak disuruh berjanji untuk mendoakan orang tua ketika pulang penjemputan sekolah. Sebelum naik motor harus mendoakan, baru naik motor ketika sudah mendoakan. Dan itu dibiasakan setiap hari. Sehingga setelah saya survei, anak-anak terbiasa mendoakan orang tua sejak dini. Ternyata imbasnya yaitu ketika dipaksa untuk mendoakan setelah sholat, anak-anak sholatnya sekitar 90% anak kelas 1 sholat 5 waktu full. Contohnya anak saya sendiri. Takutnya bukan sama saya, tapi takutnya dengan dua anak saya. Kalau kelas 3 jelas 100% saya jamin. Sampai kelas 6. Bagaimana caranya Ustaz? Di dalam belagu ini warna kuning warnanya. Kalau tadi hijau itu khusus mendoakan, putih itu tentang ilmu-ilmu agama, warna hijau ini adalah warna khusus, itu tentang mendoakan orang tua. Kuning ini adalah warna kegiatan harian, yaitu tentang sholat 5 waktu harus centang, sholat subuh centang, maghrib centang jika melaksanakan. Jika tidak melaksanakan harus silang. Bagaimana untuk melihat apakah untuk meyakinkan bahwa anak itu bohong atau tidak? Anak tidak bisa bohong. Di mana rahasianya? Rahasianya orang tua sudah di briefing terlebih dahulu. Oh, di dalam mengisi ini wajib jujur. Ketika anak tidak jujur, maka orang tua dilarang keras untuk memberikan taraf. Ketika tidak ditarafi, anak-anak ketika ke sekolah pasti akan ketahuan. Di mana ketahuannya? Sebab buku ini menjadi tiket masuk ke sekolah ketika di pintu gerbang. Jadi ini sebagai karcis. Ini buku anak soleh sudah terisi semuanya. Sholatnya centang. Kalau tidak sholat ketika itu juga, contoh sholat zuhur tidak sholat, ketika ketahuan pada pintu gerbang sebagai tiket masuk, maka anak tersebut seketika disuruh sholat zuhur meskipun waktunya pagi, untuk mengkodok di tempat itu juga, yaitu ada tempat khusus sekitar ukuran 4 meter 3 meter di halaman. Disitulah anak melakukan sholat, sehingga anak takut. Tidak sholat takutnya sama bu anak sholat, bukan sama orang tuanya. Takutnya sama gurunya, dan itu awal yang baik. Untuk menjadi takut kepada Allah, memang belajar dulu takut kepada orang tuanya dan takut pada gurunya. Kemudian tadarus Al-Quran itu pasti dilaksanakan anak. Sebab apa? Di sini ada materinya. Centang, kalau sudah tadarus, belajar malam anak nggak belajar. Sebab minimal anak harus belajar dengan ukuran standar setengah jam atau 30 menit minimal. Kalau sudah baru centang. Berbahasa halus dengan orang tua centang. Kalau anak sudah sejujur mungkin, baru minta tanda tangan orang tua mau menandatangani. Sebab bagaimanapun juga rata-rata anak masih di bawah deteksi orang tuanya. Orang tua nggak punya kekuatan untuk menyuruh, tapi anak-anak takutnya sama centang-centang dulu ini. Nah, yang jadi repot adalah dulu saya berhasil membuat anak seluruh madrasah tidak bermain HP. Sebab apa? Ketika saya survei, anak kelas 5 sudah sekitar 90% melihat film porno pakai HP. Karena itu tercetus di sini ada tanpa HP, tanpa game, tanpa warnet ketika itu. Ketika anak ada yang ke warnet, ada yang mau bermain game, ada yang pakai HP, maka di sini silang. Ketika silang masuk pada pintu gerbang madrasah, anak akan disita. Ketika disita, orang tuanya dipanggil, anaknya dinasihati. Lama-lama anak malu sendiri. Contoh seperti ini.
Repotnya sekarang masa pandemi, HP anak tidak terkontrol, semuanya bermain HP sehingga semuanya silang. Tapi untuk masa pandemi masih dimaklumi. Tapi setelah pandemi hilang, anak tidak boleh bermain HP. Apakah berhasil? Saya jamin berhasil. Sebab apa? Semua pakai centang seperti itu contohnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, centang karena melaksanakan tadarus di rumah, belajar buku pelajaran berbahasa harus centang semua. Dan ini tanpa HP, karena pakai HP ya silang karena masa pandemi. Semuanya silang tentang HP. Dan ini tidak belajar, silang juga, silang. Ini pasti kena ketika masuk gerbang. Ini kelas 1. Contoh kelas 1, anak saya sendiri. Tapi untuk sholat 5 waktu, saya jamin. Terus ini tidak melaksanakan sholat zuhur juga. Nah, ketika di madrasah apa itu terdeteksi pada masuk gerbang, anak saya pasti disuruh untuk mengkotok ketika itu juga di tempat khusus yang mana dilihat oleh orang banyak. Berarti enggak berani untuk melanggar. Membuat anak jerah tanpa menyakiti, tapi mereka malu sendiri. Untuk memberikan hukum yang sifat mendidik, menjadi anak yang soleh itu lebih baik daripada kita sekedar menasihati. Dan di dalam buku ini sampai sekarang dipakai, sampai saya mencetak membuat 2013 sampai sekarang 2013-14 sampai sekarang dipakai di Min Sleman. Buku ini termasuk anak saya juga murid di Sleman. Ini namanya adalah buku panduan anak soleh, hafalan doa-doa dan surat pendek. Setiap kelas berbeda karena isinya juga berbeda, semua berbeda. Meskipun saya sudah pindah, tetap dipakai. Ini saya cetak 2013-14 sampai sekarang di madrasah saya yang lama dipakai. Perlu diketahui, madrasah sekarang yang dulu muridnya hanya sekitar 120 sekarang mencapai 1000 kurang 30. Karena apa? Kualitas membentuk karakter anak solehnya sangat kuat. Jelas Al-Quran bisa paham, bisa bisa menguasai. Sebab apa? Hari-harinya baca Al-Quran. Lalu buku ini. Karena di sini ada alatnya untuk mendeteksi, sehingga anak nggak berani melanggar. Sholat 5 waktu pasti berhasil. Berbahasa halus pasti berhasil. Tidak bermain HP dalam umur kelas 1 sampai kelas 6 pasti berhasil. Tanpa bermain HP, tanpa bermain game. Karena di sini terdeteksi. Orang mengatakan mustahil. Jika sama-sama bekerja, nggak ada yang nggak mustahil. Bagaimanapun anak itu takut dengan guru, apalagi dengan hukuman, apalagi ketika dihukum itu tempatnya di tanah lapang, mereka pasti marah. Dan begitu juga kemudian buku ini setelah saya pindah tahun 2017 tetap saya pakai pada madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 8 atau Sidoarjo. Ini saya namakan buku panduan anak soleh aja, biar beda dengan sekolahan Min Slemanan atau Min 9 sekolahan saya yang lalu. Berarti biar ada beda, tapi inti dalamnya sama. Dan ternyata semuanya diterima dengan baik dan berhasil membentuk karakter anak soleh. Di dalam buku ini yaitu tentang harian hafalan itu semua terdeteksi. Mendoakan orang tua terdeteksi karena ada centang-centangannya. Dan itu ubudiyah harian yang saya terangkan tadi. Di dalam ini juga ada pelanggaran siswa. Ketika anak melanggar pasti di sini ditulis hari pelanggaran, poinnya berapa, sanksinya apa, tanda tangan kepala sekolah, guru dan wali murid harus tanda tangan setelah sampai rumah. Karena ini buku anak soleh. Dan buku ini dipakai dalam waktu 1 tahun. Harian anak terdeteksi semua.
setiap hari terdeteksi. Karena di sini untuk kegiatan harian dalam waktu 1 tahun. Ini bulan pertama tentang sholat, tadarus, belajar. Ini bulan kedua, ini bulan ketiga, bulan keempat sampai 12 bulan. Semua terdeteksi. Terus bacaan dalam satu rangkaian sholat juga semua terdeteksi di sini. Berarti di sini ada yasinnya, dan yasin wajib dibaca setiap hari. Dihafal dibaca. Di sini juga ada materi pondok Ramadan, materinya tetap nggak berubah, sehingga anak ketika ilmu musim itu ilmu pondok Ramadan yang dihafal ya itu saja, sehingga betul-betul menguasai tentang pondok Ramadan, betul menguasai tentang ilmu materi Ramadan. Begitu juga tentang tata krama di dalam Idul Fitri. Di dalam materi takbir idain pun anak-anak hafalnya itu bukan Allah Akbar saja, tapi sudah sesuai dengan ada tambahan-tambahan yang orang tua pun belum tentu hafal, tapi semua di sini terdeteksi, sehingga anak betul-betul paham. Ketika keluar dari min 8 atau min 9, hasilnya sangat luar biasa. Demikian keterangan saya akan ini. Semua buku-buku ini kelas 1 sampai kelas 6 ini nanti filenya akan saya kirim kepada panitia. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah keterangan dari Dr. Ibad, pembuat buku hafalan surat pendek dan doa-doa untuk anak soleh, yang sampai sekarang dipakai oleh sekolahan lama, yaitu sekolahan min 9 Blitar atau min Slemanan. Selain buku tersebut dipakai oleh lembaga yang lama, Dr. Ibad juga membuat buku baru, yaitu buku anak soleh. Namanya bedanya hanya antara HSPD dan anak soleh. Di min 8 Blitar atau sekolah baru, Dr. Ibad membuat buku namanya buku anak soleh. Berikut ini sampul buku panduan anak soleh. Kegiatan harian anak soleh. Dalam pengisian kegiatan harian anak soleh, anak mengisi sendiri-sendiri. Jika betul melaksanakan tanda centang, jika tidak melaksanakan tanda silang. Aturan memberi tanda centang atau silang. Jika sholatnya sendirian, centangnya 1. Jika sholat jamaah, centang 2. Di rumah harus tadarus Al-Quran minimal 15 menit, harus belajar minimal setengah jam, harus berbahasa halus, minimal berkata dalem, nggih, mboten, monggo bapak, atau dilarang. Untuk berikutnya, anak di rumah dilarang pakai handphone, dilarang game. Akan tetapi masa pandemi ini, anak-anak diperbolehkan memakai handphone untuk daring secukupnya. Pengecekan dilaksanakan setiap minggu oleh guru kelas. Bagi yang bermasalah tentang pengisian, maka buku disita. Akan tetapi selain pengecekan setiap minggu oleh wali kelas, setiap hari di pintu gerbang masuk sekolah dicek guna dilihat lengkap atau belum. Jika belum lengkap sholatnya, anak disuruh sholat di halaman sekolah yang sudah disediakan tempatnya oleh madrasah. Berikut ini proses pengecekan di pintu gerbang sebagai tiket masuk. Bagi yang melanggar atau banyak tanda silangnya, buku disita. Bagi yang belum sholat, maka wajib mengkodok sholat di tempat itu juga. Sebelum anak-anak masuk gerbang, anak yang diantar harus mendoakan orang tuanya terlebih dahulu, dan orang tuanya mengamini, seperti gambar berikut ini. Untuk lebih detail dan lebih bisa memahami tentang buku anak soleh, maka bisa melihat langsung file-file yang telah dikirim. Terima kasih kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.
الحمد لله